Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di pertemuan ini Ibu akan membahas tentang hukum Coulomb. Berdasarkan penelitian Charles Augustin de Coulomb di Prancis, dia mengamati gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bermuatan listrik. Nah, di sini ada dua benda, di mana benda satu muatannya Q1, kemudian ada benda dua dengan muatannya Q2, dan mereka terpisahkan oleh satu jarak yang kita namakan jaraknya ini adalah R. Nah, menurut Charles Augustin de Coulomb, besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, pernyataan ini berarti ketika dia jaraknya dekat, maka gaya yang dihasilkannya adalah besar. Namun ketika dia jaraknya jauh, maka gaya yang dihasilkannya adalah kecil. Nah, secara matematis ini ditulis dengan F, yaitu Q1 dikali Q2 sama dengan R kuadrat dikali PR kuadrat. Sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat VR kuadrat. Nah, di sini dengan kata lain ada istilah K. K ini apa? K adalah konstanta yang nilainya tergantung dari medium di antara kedua benda tersebut. Oke, sekarang adalah mencari bagaimana gaya Coulomb dalam vakum. Berarti dalam ruang hampa. Oke, berdasarkan pernyataan gaya Coulomb, F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat dikali PR kuadrat. Atau sering kita tulis, yaitu F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa, yang besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter persegi. Nah, apabila nilai epsilon 0 ini kita masukkan ke sini, ke 1/4 pi epsilon 0, maka akan ketemulah nilai K. Karena K ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Oke. Nah, ini sekarang adalah gaya Coulomb pada medium bahan tertentu ya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui untuk benda dalam ruang hampa berlaku F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Maka, jika benda berada dalam medium tertentu, ini berlaku F bahan sama dengan 1/4 pi epsilon bahan dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana permitivitas bahan ini adalah tergantung dari bahan apa yang digunakan. Biasanya ini terdapat di dalam tabel. Oke, nah selanjutnya adalah yang harus kita pahami adalah bagaimana arah gaya Coulomb. Gaya Coulomb juga dia merupakan besaran vektor. Berarti kalau dia besaran vektor memiliki arah. Nah, di sini benda A ini dia bermuatan positif. Kemudian ada benda B dia bermuatan negatif. Seperti yang kita ketahui, ketika muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka akan tarik-menarik. Yaitu, perhatikan dia arahnya A, maka ini namanya nih FAB, berarti gaya dari A ke B, ke sini ya. Oke, kalau ini di B, berarti dia gaya dari B ke A, FBA. Nah, dia kalau perhatikan arah panahnya adalah berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu dia ke kiri. Sehingga dari pernyataan ini berlaku FAB sama dengan FBA. Kemudian ada yang dinamakan dengan permitivitas relatif.
Jika gaya Coulomb dalam vakum dibandingkan dengan gaya Coulomb dalam bahan, maka akan diperoleh, ini rumus F dalam vakum kita masukkan dengan menggunakan epsilon 0, kemudian F dalam bahan dengan epsilon bahan. Seperti yang kita ketahui, ini bisa dicoret-coret ya, 1 per epsilon 0 dibagi 1 per epsilon bahan. Maka hasilnya adalah epsilon bahan per epsilon 0. Nah, inilah yang dinamakan dengan permitivitas relatif, atau E bahan sama dengan E ini, hasil ini, permitivitas relatif dikali epsilon 0, atau dikali permitivitas dalam ruang hampa. Nah, ternyata yang tadi kita pelajari adalah dua muatan. Gaya Coulomb ini bisa terjadi pada beberapa muatan. Nah, jika terdapat lebih dari dua muatan, maka total gaya Coulomb yang dialami oleh salah satu benda harus dihitung secara vektor. Hal ini karena arah gaya yang ditimbulkan oleh masing-masing benda berbeda. Di sini ada benda A dia positif, benda B dia negatif, dan benda C dia adalah positif. A ini dia berinteraksi dengan B, dan A ini dia berinteraksi dengan C. Kita amatin satu-satu ya. Di sini juga nanti akan ada jarak RAB, ada jarak RBC, dan ada jarak RAC. Nah, resultan gaya yang dialami oleh A adalah FA sama dengan FAB dikurangi FAC. Nanti kita teliti satu-satu. Yang pertama adalah pada benda A. Benda A ini ketika dia ketemu dengan B, perhatikan, A adalah positif, B adalah negatif, berarti arah panahnya dia ke sini, F, A, B. Kemudian kita teliti, bagaimana kalau A dengan C? A positif, C positif, maka dia yang ini akan keluar, yang ini juga dia akan keluar, sehingga ini adalah FAC. Sekarang perhatikan yang B. Yang B ini berarti dia ada pengaruhnya atau interaksi dengan yang A dan yang C. Kalau yang A, yang B negatif, yang A dia adalah positif, maka akan tarik-menarik. Berarti FBA dia ke sini. Oke. Nah, bagaimana dengan yang C? Negatif ketemu positif, otomatis dia akan tarik-menarik, sehingga FBC dia ke sini. Yang ini adalah FCB-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya muatan B dengan yang C? Ini muatan C. Muatan C ini dia akan berinteraksi dengan B dan akan berinteraksi dengan A. C dengan B. Positif dengan negatif, dia tarik-menarik, otomatis diarahnya ke sini. Kemudian C dengan A, dia akan tolak-menolak, makanya dia ke sini, FCA. Yang ini adalah FAC. Nah, ini kalau kita telah satu persatu, untuk yang di posisi A ini adalah ada FAB dan ada FAC, di mana FA ini untuk jumlah vektor ini adalah FA sama dengan FAB ditambah FAC. Kemudian untuk nilai skalarnya ini dengan menggunakan rumus FA sama dengan K Ki A Ki B ini. Ki A Ki B per RAB kuadrat. Kemudian kalau ini FAC, Ki A Ki C per RAC kuadrat. Perhatikan arah vektor gaya Coulomb tersebut. Jika berlawanan, maka F total sama dengan selisih kedua vektor. Tapi bila searah, F total sama dengan jumlah kedua vektor. Dan jika membentuk sudut tertentu, carilah F total dengan menggunakan rumus kosinus. Oke, kalau dia arahnya, yang ini adalah berlawanan, maka jumlah vektornya adalah selisihnya. Ya. Oke. Ini juga sama. Di sini untuk benda yang B ada FBA dan FBC. Berarti FB sama dengan FBC ditambah FBA. Kemudian ini untuk FB-nya. Nih,
Kalau BC berarti QB kali QC per RBC kuadrat. Kemudian QB QA per RBA. Ini nilainya min karena memang dia berlawanan arah. Ini juga sama. Untuk yang C, FC sama dengan FCA, vektor FCA ditambah vektor FCB, berarti ini QA, QC dikali QA. Ingat ya, yang ini berarti RCA. Yang ini kalau B, QC dikali QB per RCB kuadrat. Oke, kenapa dia ini negatif juga? Karena memang berlawanan arah. Nah, di sini ada uji Coulomb juga, di mana ini alat yang digunakannya. Kemudian di sini juga ada Q1 dia muatan positif, kemudian Q2 dia muatan negatif, terbentang terhadap jarak yang kita namakan dengan R, maka akan tarik-menarik. Nah, besar gayanya ini adalah F sama dengan K1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Nah, di sini gaya Coulomb oleh beberapa bidang. Banyak muatan listrik di suatu bidang berarti sama dengan banyak gaya Coulomb. Karena gaya merupakan vektor, maka resultan gaya pada bidang-bidang tersebut merupakan vektor dari gaya-gaya tersebut. Ini sudah dijabarkan di awal juga. Nah, sekarang bagaimana dengan muatan-muatan yang segaris? Besarnya gaya Coulomb pada suatu muatan yang dipengaruhi oleh beberapa jenis langsung dijumlahkan secara vektor. Gambar di samping adalah gaya elektrostatik pada 3 muatan. Pada gambar 3, gaya Coulomb pada Q1 oleh muatan Q2 dan Q3. Oke, berarti fokusnya adalah di Q1 di sini. Apabila ke arah ke kanan dianggap positif, arah ke kiri dianggap negatif, berapa besar gaya Coulomb pada muatan? Oke, yang ditanyakan adalah besar muatan Q1. Berarti besar muatan Q1 ini dia dipengaruhi oleh Q2 dan dipengaruhi oleh ketiga. Sehingga kita harus teliti dulu ini antara Q1 dengan Q2. Negatif dengan positif. Oke, berarti arahnya dia ke sini. Ini adalah F12. Kemudian antara Q1 dengan Q3, negatif dengan negatif. Otomatis dia adalah arahnya yang ini adalah keluar. Ya, yang jadi patokannya ini yang ditanyakannya adalah pada muatan Q1. Sehingga F sama dengan F12 ke kanan dia positif. Ditambah F3 F13. Oke, ini berarti F1 sama dengan K1 dikali Q2 per R1 kuadrat. Nah, berhubung dia berbeda arah, yang F13 ini dia ke kiri, maka di sini adalah negatif. Q1 dikali Q3 per R13 kuadrat. Nah, secara umum gaya Coulomb dapat dirumuskan dengan F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Oke, di sini digambar ada 3 buah muatan, Q1, Q2, Q3, ditunjukkan gambar seperti ini. Q1 dia negatif, kemudian Q2 dia muatannya positif, Q3 dan muatannya negatif. Nah, yang ditanyakan adalah gaya elektrostatik pada 3 muatan yang tidak segaris. Untuk menentukan gaya Coulomb pada muatan Q1 dapat dicari dengan menggunakan rumus kosinus. Oke, di sini kuncinya adalah muatan Q1. Berarti di sini. Q1 ini dia berinteraksi dengan Q2 dan dia berinteraksi juga dengan Q3. Perhatikan, Q1 dengan Q2 negatif ketemu positif. Apa yang terjadi? Tarik menarik. Mereka tarik menarik ya. Maka F12. Kemudian Q1 dengan Q3 dia negatif, ini negatif, maka yang ini keluar, yang ini juga kan sebenarnya keluar. Oke. Berarti di Q1 ini ada F12 arahnya dia ke kanan dan F13 dia miring ke bawah. Nah, kalau seperti ini berarti terbentuk sudut. Nah, mencari resultannya itu
yaitu F1. Bagaimana rumusnya? F1 sama dengan akar F1 2 kuadrat ditambah F1 3 kuadrat ditambah 2 F1 2 F1 3 cos theta. Oke, dengan F12 sama dengan K1 Q2 per R12 kuadrat, dan F13 sama dengan K1 Q3 per R13 kuadrat. Oke, berarti kalau 13 jarak dari sini ke sini ya. Kemudian dari ini Q12 ini ke sini. Oke, nah aplikasi sehari-harinya itu atau biasanya si konsep ini digunakan untuk elektroskop. Ini adalah alat untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Ini ada bola logam, ada isolator, dan ada keping emas. Nah, biasanya ketika benda ini didekatkan, apakah nanti si keping emas ini ada reaksi apa tidak? Dia mengembang dan menguncup. Nah, ketika terjadi mengembang atau menguncup, berarti si benda ini adalah bermuatan listrik. Nah, ini apabila sebuah benda bermuatan listrik didekatkan dengan elektroskop, maka elektron pada bola konduktor akan bereaksi sesuai dengan jenis muatan yang didekatkan. Pada contoh, jika muatan negatif yang didekatkan, maka elektron akan bergerak dari ujung bola ke keping, sehingga kedua keping menjadi bermuatan negatif. Akibatnya terjadi gaya tolak menolak pada kedua keping sehingga kedua keping terbuka. Demikian penjelasan terkait dengan hukum Coulomb. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.